semuanya, perkenalkan nama aku Alia Ramadhani dengan NIM 1001138238170. Di sini, aku akan menjelaskan mengenai tokoh di bidang kesehatan, yaitu Profesor Dr. Nila Farid Muluk, yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019. Profesor Dr. Nila Farid Muluk lahir di Jakarta pada tanggal 11 April 1949. Beliau merupakan dokter spesialis mata dan konsultan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Menteri Kesehatan, beliau aktif sebagai dosen, peneliti, dan duta besar Indonesia untuk PBB. Kepemimpinannya di Kementerian Kesehatan ditandai oleh semangat untuk memperkuat pelayanan promotif dan preventif, pemerataan tenaga kesehatan, serta peningkatan kualitas layanan publik. Melalui visi Indonesia Sehat pula, Profesor Nila menetapkan keluarga sebagai pusat pembangunan kesehatan nasional. Profesor Nila Farid Muluk dikenal sebagai pemimpin transformatif dan partisipatif. Beliau mampu menginspirasi dan memotivasi seluruh jajaran untuk bergerak menuju sistem kesehatan yang lebih adil dan berkualitas. Sebagai pemimpin transformasional, beliau menanamkan visi yang jelas, berani mengambil keputusan strategis, dan fokus pada pembaruan sistem. Sementara, gaya partisipatifnya tampak dari keterbukaannya terhadap masukan, baik dari akademisi, tenaga kesehatan, hingga masyarakat. Kepemimpinan Profesor Nila mencerminkan nilai-nilai integritas, empati, kolaborasi, keadilan sosial, dan pelayanan publik. Beliau membuktikan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, melainkan juga tentang pengabdian dan ketulusan. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Profesor Nila menerapkan konsep learning organization dari Peter Syed melalui 5 disiplin utama. Personal mastery, beliau mendorong tenaga kesehatan untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi diri. Mental models, mengubah pola pikir birokrasi agar lebih terbuka terhadap inovasi dan pendekatan berbasis data. Share vision, membangun visi bersama melalui program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga yang melibatkan semua pihak dari pusat hingga daerah. Team learning, menciptakan budaya kolaboratif lintas sektor antara tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat. System thinking, memandang kesehatan sebagai sistem terpadu yang harus dikelola secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dengan disiplin ini, Kementerian Kesehatan di bawah kepemimpinan beliau menjadi organisasi yang adaptif, pembelajar, dan berorientasi pada pelayanan. Salah satu program strategis Profesor Nila adalah program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK. Program ini bertujuan memperkuat pelayanan kesehatan berbasis keluarga dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Melalui PISPK, keluarga menjadi pusat perhatian dalam layanan kesehatan. Bukan hanya pasien yang datang ke fasilitas, tetapi tenaga kesehatan yang aktif mendatangi masyarakat. Program ini juga meningkatkan pemerataan tenaga kesehatan di daerah tertinggal serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan sistem kesehatan Indonesia yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada masyarakat. Dari sosok Profesor Nila, kita dapat meneladani banyak hal. Yang pertama, kedisiplinan dan tanggung jawab dalam setiap keputusan. Yang kedua, empati dan kepekaan sosial terhadap kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ketekunan belajar dan semangat mengabdi tanpa pamrih. Yang keempat, kepemimpinan yang rendah hati namun berwibawa. Beliau mengajarkan bahwa menjadi pemimpin berarti terus belajar, mendengarkan, dan menumbuhkan semangat perubahan pada orang lain. Dari perjalanan Profesor Nila, kita belajar bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya tentang memimpin orang lain, tetapi juga tentang memimpin diri sendiri untuk terus belajar, berinovasi, dan memberi manfaat. Beliau menjadi contoh bahwa kepemimpinan perempuan Indonesia mampu membawa perubahan besar dalam dunia kesehatan. Semoga semangat, dedikasi, dan nilai teladan beliau menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bersama membangun Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan berkeadilan. 2005. In addition to appointing the IHR National Focal Point and strengthening the IHR core capacity, Indonesia also established a national committee on international health regulation to enhance communication, coordination, and collaboration among all related stakeholders. The existence of the National Committee has made the effort in introducing IHR and advocating all related stakeholders as a lot more easier.
many government sectors took part in the effort to fully implement IHR 2005. This